Haleluya, puji Tuhan. Baiklah, malam hari ini kita akan mulaikan program yang diselenggarakan oleh Gen Glogerism dalam program Sharing and Praying. Puji Tuhan, Shalom Elohim, selamat malam bagi pemirsa, para penonton di rumah. Malam hari ini senang sekali bisa bertemu lagi dengan kami, Gen Glogerism, dengan program Sharing and Praying. Dan malam hari ini kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan lewat firman Tuhan. Dan firman Tuhan malam hari ini akan dilayani oleh hamba Tuhan, Ibu Meike Likerantung STH. Dan untuk perkenalan diri lebih dalam lagi, nanti kita akan dengarkan sebentar pada saat kita akan mendengarkan firman Tuhan dari hamba Tuhan ini. Dan untuk itu sebelum kita akan mulaikan, kita akan membuka dengan doa terlebih dahulu. Namun sebelumnya saya mau cek audio dulu. Ibu Meike bisa mendengar suara saya? Iya, bisa didengar. Ya, oke. Shalom. Kita akan buka dulu dengan doa ya. Iya. Oke. Mari bersama Ibu Meike dan juga para pemirsa di rumah kita akan buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Oleh perkenanan-Mu kami ada lagi boleh bergerak, bernafas, menikmati hari yang Kau jadikan dalam hidup kami. Dan malam hari ini Tuhan, rindulah kami untuk bersekutu dengan Engkau, menikmati firman-Mu, bersekutu di dalam doa kami kepada Engkau Tuhan, lewat program dari Gen Glogerism Tuhan, lewat program Praying and Sharing Tuhan. Sebelumnya Tuhan kami memohon Tuhan, kiranya Kau mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu sebagai host, mengurapi narasumber pembicara pada malam hari ini. Biarlah Engkau memakai kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Hikmat Tuhan ada atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Segala yang bukan berasal dari Tuhan, biar kiranya dijauhkan dalam hidup kami. Biarlah benar-benar semua yang Tuhan kehendaki itu akan kami katakan, akan kami sampaikan. Biarlah Engkau berkati Tuhan Ibu Meike secara khusus, mengurapi dia, biar perkataan Tuhan keluar dari mulutnya. Kuasa Tuhan ada atas hamba-Mu, sehingga lewat hamba-Mu Tuhan, semua yang bisa mendengar, menonton, Tuhan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dan biar kiranya Tuhan memohon pertolongan untuk kiranya Engkau menolong jalannya program ini, dari permulaan sampai selesai, kiranya boleh berjalan dengan baik, diberikan jaringan yang baik, sehingga firman Tuhan ini bisa leluasa diperdengarkan kepada semua mereka yang membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Surgawi, jalannya program ini dari permulaan sampai selesai, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Mengucap syukur, kami memulainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baiklah para pemirsa di rumah, seperti yang saya sudah bilang tadi, bahwa malam hari ini yang akan melayani kita adalah hamba Tuhan, Ibu Meike Likerantung STH. Dan untuk itu, selanjutnya saya persilahkan waktu dan kesempatan kepada Ibu Meike untuk penyampaian firman Tuhan. Dipersilahkan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali bisa bergabung dalam acara Sharing and Praying. Dan kesempatan yang luar biasa tentunya boleh berada di acara ini. Dan saya percaya ini bukan kebetulan, namun adalah rencana Tuhan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, saya akan memperkenalkan nama saya lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Meike Rantung, dan saya sudah berkeluarga. Keluarga kami, keluarga Lausan Rantung, dan kami berdomisili di perumahan Gritma, Paniki Bawah. Puji nama Tuhan, demikian perkenalan singkat dari saya, dan kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Jadi kitab Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati
sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji nama Tuhan. Tema daripada khotbah saya pada malam hari ini, saya memberikan judul Aman dan Sejahtera Walau di Tengah Badai. Puji nama Tuhan. Hari-hari ini kita tahu bersama bahwa dunia diliputi dengan ketakutan. Karena apa? Karena ketidakamanan, masalah kesehatan global yang sedang terjadi sekarang ini membuat kita tidak aman, dan imbasnya daripada ketidakamanan ini, dari masalah kesehatan global ini, imbasnya adalah kesejahteraan hidup kita terguncang. Dan pada malam hari ini, kalau firman Tuhan boleh datang di dalam kehidupan kita, mengingatkan kita untuk tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan, meski di tengah-tengah badai yang sedang terjadi saat ini, yaitu masalah kesehatan global atau peperangan terhadap virus corona yang sedang merajalela di muka bumi ini. Dan saat ini firman Tuhan lewat Yosua boleh datang dalam kehidupan kita. Dan saya rindu untuk kita melihat beberapa hal atau melihat kisah hidup daripada Yosua ini, seorang pemimpin bangsa Israel. Bagaimana ketika dia membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Bagaimana perjalanan hidupnya. Mari kita akan belajar bersama-sama dan mengambil contoh atau melihat tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh Yosua di dalam dia berjalan membawa bangsa Israel, bahkan membawa kehidupannya agar senantiasa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga walaupun di tengah-tengah peperangan, Yosua boleh mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Di dalam kitab atau di dalam pembacaan kita tadi, kita sudah membaca tentang bagaimana Tuhan menguatkan hati Yosua di dalam perjalanannya membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan kita akan melihat pertama-tama lebih dahulu kita akan mencari tahu tentang pribadi Yosua ini lebih dalam lagi. Jadi Yosua ini nama aslinya adalah Hosea bin Nun. Dia merupakan keturunan dari suku Efraim, keturunan dari Yusuf. Itu bisa kita lihat di dalam Bilangan 13 ayat 8 dan 16. Di situ jelas firman Tuhan menulis bahwa Yosua ini keturunan dari suku Efraim yang merupakan keturunan dari Yusuf. Dan kita akan belajar lagi bagaimana karakter dari Yosua ini. Jadi Yosua ini di dalam firman Tuhan sudah mencatat Yosua adalah seorang abdi atau seorang hamba. Ada di dalam kitab Keluaran, nanti saudara-saudara atau pemirsa bisa membacanya di dalam Keluaran 24 ayat 13. Di situ dikatakan bahwa Yosua ini adalah seorang abdi atau seorang hamba. Kemudian dia memiliki karakter dengar-dengaran atau patuh. Itu bisa kita lihat dalam Keluaran 17 ayat 9 dan 10. Dia sangat patuh kepada Musa ketika dia menjadi abdinya Musa.
Dia sangat setia, dengar-dengaran. Apa yang dikatakan Musa, itu yang dilakukannya. Kemudian dia juga seorang laskar, seorang tentara. Dia sudah dilatih oleh Musa sejak dia masih muda. Sejak Yosua ini masih muda. Sudah dilatih untuk berperang. Dan Yosua ini juga dikatakan di dalam Bilangan 27 ayat 18, dia adalah seorang yang penuh dengan semangat atau penuh dengan roh manusia ya, yang ditulis di dalam Bilangan 27 ayat 18. Di situ dikatakan dia penuh dengan roh tapi huruf kecil, artinya semangat. Dia punya semangat atau dia sangat pemberani, tidak gentar, semangatnya berkobar-kobar. Nah, dikatakan juga bahwa ini merupakan orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, beriman sungguh kepada Tuhan, dibuktikan di dalam Bilangan 14. Kalau orang lihat dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 tentang bagaimana Yosua menjelaskan bahwa bangsa Israel dapat mengalahkan bangsa-bangsa yang bertubuh besar, kekar. Dia penuh dengan keyakinan, dia sangat beriman bahwa bangsa Israel pasti menang. Disitulah saya pribadi bisa melihat bahwa Yosua ini orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, itulah karakter daripada Yosua. Dan kita tahu bersama Yosua ini dipersiapkan oleh Tuhan, dipersiapkan Tuhan lewat tangan Musa untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Yosua sudah menjadi abdinya Musa sejak keluar dari tanah Mesir. Dan Yosua ini selalu mendampingi Musa di mana saja Musa pergi berada. Bahkan ketika Musa naik ke gunung untuk menerima 10 hukum, di situ pun Musa membawa Yosua. Dan Yosua ini banyak melihat dan mengalami mujizat-mujizat yang dilakukan Allah lewat tangan Musa. Dalam perjalanan daripada Yosua ini, boleh dikatakan juga dia adalah seorang pahlawan bagi bangsa Israel. Kita masih akan melihat terus tentang bagaimana perjalanan kisah hidup daripada Yosua ini. Apa hal-hal yang bisa kita petik, yang bisa kita dapatkan? Contoh apa, teladan apa yang diberikan Yosua buat kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan? Kita bisa melihat banyak mujizat yang dialami oleh Yosua. Jadi mujizat-mujizat di zaman Musa terjadi juga di zaman Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Mujizat yang terjadi ada banyak ya, saudara-saudara. Tuhan mengeringkan sungai Yordan, itu ada dalam Yosua 3 ayat 7. Kemudian ada mujizat di mana jatuhnya kota Yeriko di dalam Yosua 6. Di situ kita bisa baca bagaimana mujizat Tuhan terjadi. Dan kemudian mujizat yang terjadi saat pertempuran Yosua bersama bangsa Israel di dekat Gibeon. Mujizat yang sangat-sangat luar biasa, karena di waktu itu Yosua meminta kepada Tuhan agar matahari berhenti. Dan bahkan di dalam Alkitab mencatat bahwa belum pernah ada seorang manusia yang meminta kepada Tuhan, kemudian Tuhan mengabulkannya untuk memberhentikan matahari. Karena pada saat itu mereka sedang berperang. Kemudian begitu banyak juga mujizat-mujizat yang menyertai Yosua ketika dia memimpin bangsa Israel. Dan kunci keberhasilan daripada Yosua adalah dalam pembacaan pokok kita tadi, yaitu Yosua 1 ayat 7 dan 8.
Kita sudah baca bersama-sama bahwa ketika dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, maka semua yang diperbuatnya akan berhasil, perjalanannya akan beruntung. Itulah yang dialami oleh Yosua. Walaupun dia hidup di tengah-tengah pertempuran, dia hidup dengan peperangan. Dan Yosua ini, saya katakan memiliki kemiripan dengan Raja Daud, yaitu hidup dalam peperangan. Jadi kalau hidup dalam peperangan, orang pehidup ini sepertinya tidak aman. Kiri kanan ada musuh, muka belakang ada musuh. Yosua mengalami hal itu. Dia hidup di dalam peperangan. Hidup di dalam peperangan tentunya tidak aman. Ada bahaya yang mengancam. Tidak ada keamanan. Tetapi Yosua bisa menang. Dia berhasil. Karena dia melakukan perintah Tuhan tanpa menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Dan Tuhan buat berhasil perjalanannya, bahkan beruntung, dikatakan firman Tuhan. Dan Yosua ini dia memiliki jenjang karir yang cemerlang. Saya bisa katakan demikian, karena dari seorang bawahan, dia bisa menjadi seorang pemimpin besar. Kenapa pemimpin besar? Karena dia bisa memimpin bangsa Israel yang sangat besar. Dan ini sangat berkaitan dengan kesejahteraan hidup. Jadi Yosua ini hidup dalam peperangan yang berkaitan dengan keamanan hidupnya. Dia dalam bahaya, banyak ancaman, tentu tidak aman, tetapi dia menang karena dia melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kemudian dia memiliki jenjang karir yang cemerlang dari seorang bawahan, seorang abdi Musa, kemudian menjadi seorang pemimpin bangsa Israel, bahkan masuk ke tanah Kanaan, di mana Musa sebagai pemimpin bangsa Israel yang pertama tidak dapat masuk ke tanah Kanaan, tetapi Yosua dipercayakan Tuhan. Bukankah ini menyangkut kesejahteraan hidup? Jadi Yosua menikmati ada keamanan meskipun di tengah peperangan, dan ada kesejahteraan hidup yang dia boleh nikmati ketika telah memasuki tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madu. Tentu dia menikmati kesejahteraan hidup. Karena semua kebutuhan hidup terpenuhi di tanah Kanaan itu. Dikatakan dalam firman Tuhan, tanah Kanaan itu tanah yang subur. Puji nama Tuhan. Apakah kehidupan kita sekarang ini sedang berada di dalam zona peperangan dan kesejahteraan hidup yang sedang terguncang, atau meski di tengah badai, kita tahu bersama badai yang sedang kita alami, bahkan seluruh dunia mengalami, yaitu masalah kesehatan global, virus corona yang menyerang. Kita tahu bersama, virus ini sangat-sangat menakutkan. Bahkan kita sudah merasa tidak aman, mau kemana-mana harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, sering cuci tangan. Rasa-rasanya sudah tidak aman lagi, tidak ada tempat yang aman bagi kita. Saya katakan kita sedang berada di dalam zona peperangan. Mungkin
musuh-musuh kita bukan seperti yang dihadapi oleh Nabi Yosua pada waktu membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tetapi musuh yang kita hadapi saat ini yaitu, terlebih yang sedang viral saat ini, yaitu virus corona. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini? Dapatkah kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Yosua? Sehingga kita bisa menang dalam peperangan kita. Peperangan apa yang sedang kita hadapi saat ini? Sebagai pribadi, sebagai rumah tangga, sebagai keluarga, kita semua memiliki peperangan, permasalahan. Dan sebagai pribadi, sebagai keluarga, rumah tangga, pasti kita punya masalah-masalah. Ada sakit penyakit, atau masalah keuangan, masalah pekerjaan atau karir, dan juga masalah masa depan anak-anak kita. Di mana orang mau mendapatkan jawaban dari setiap permasalahan yang kita hadapi? Kita bisa buka di dalam Mazmur 145. Di dalam Mazmur 145 ayat 18 sampai 19 berkata begini. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Amin, saudara-saudara. Jadi ketika kita punya masalah, kita berteriak kepada Tuhan. Dan Tuhan itu dekat dengan setiap orang yang berseru kepadanya. Dan Tuhan yang akan menolong dan menyelamatkan kita dari segala kesesakan yang kita alami. Seperti yang dialami oleh Yosua. Kemudian peperangan apa lagi yang sedang kita hadapi? Kalau tadi secara pribadi, rumah tangga atau keluarga, sekarang peperangan yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara kita, oleh pemerintah kita. Yaitu sampai hari ini pemerintah kita terus berperang dengan narkoba, korupsi, bahkan kemiskinan, kebodohan, dan juga yang masalah yang viral saat ini. Pemerintah terus berjuang untuk memerangi virus corona. Dan bukan hanya pemerintah, kita juga merasakan dan berjuang bersama-sama. Dan tentunya ayat tadi yang sudah kita baca, kita praktekkan dalam hidup kita. Kita berseru kepada Tuhan. Karena hanya kepada Tuhan kita membawa seluruh persoalan hidup kita. Lalu kemudian ada juga persoalan-persoalan atau peperangan-peperangan sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita juga punya peperangan rohani. Peperangan terhadap keinginan daging kita. Peperangan terhadap dunia ini. Kita bisa baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17, di situ berkata bahwa sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin, firman Tuhan. Jadi kita sedang berperang juga sebagai orang-orang yang percaya. Kita berperang dengan keinginan-keinginan mata, keinginan daging, bahkan keangkuhan hidup yang kesemuanya itu berasal dari dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap, tetapi firman Tuhan menjamin
Orang yang melakukan firman Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Berarti kita tidak usah takut. Ketika kita berperang dengan keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dunia ini, kita tahu. Asalkan kita hidup benar, hidup sesuai firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan hidup selama-lamanya. Itu jaminan firman Tuhan. Dan juga ada peperangan terhadap tipu muslihat iblis. Di dalam Efesus 6 ayat 11, kita akan baca dalam Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi, saudara-saudara, iblis dengan segala upayanya, dengan tipu dayanya, dengan segala muslihat-muslihatnya, mau menjatuhkan kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, dengan cara apa kita memerangi si iblis, segala tipu muslihat iblis? Firman Tuhan sudah jelas mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Seluruh perlengkapan senjata Allah, yaitu firman dan roh. Ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, dan Roh Kudus yang akan menuntun hidup kita, maka kita kuat, kita mampu menghadapi tipu muslihat iblis. Jadi, dari setiap peperangan yang kita hadapi, baik peperangan di dalam keluarga, dalam rumah tangga, bahkan pribadi secara pribadi, maupun peperangan bersama pemerintah, bangsa dan negara yang sedang memerangi banyak hal, dan juga peperangan sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, tetap landasannya adalah firman Tuhan. Jika kita kokoh di dalam firman Tuhan, kita bisa memerangi semua itu. Seperti Yosua, ketika berada di dalam peperangan, nyawanya terancam, tidak aman, tetapi dia bisa keluar sebagai pemenang. Karena dia tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Dia melakukan firman Tuhan seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Dia melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Maka dia bisa keluar sebagai pemenang. Dan bukan hanya sebagai pemenang, dia juga menerima jaminan-jaminan dari Tuhan, yaitu kesejahteraan hidup. Dan saya percaya jaminan Tuhan kepada Yosua dan seluruh bangsa Israel itu juga berlaku di dalam kehidupan kita orang-orang percaya kepada Tuhan. Asalkan kita melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bisa membaca di dalam Yosua 21 ayat 44 dan 45 tentang jaminan apakah yang Tuhan berikan bagi Yosua dan seluruh bangsa Israel ketika mereka telah menang mengalahkan musuh-musuh mereka. Di dalam Yosua 21 ayat 44 dan 45 berkata demikian. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Ada amin? Puji Tuhan, kita melihat janji atau jaminan yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel dan bagi Yosua. Ketika telah melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya menang dalam peperangan, tetapi ada bonus yang Tuhan berikan, yaitu kesejahteraan hidup. Bahkan Tuhan mengaruniakan keamanan di segala penjuru. Dikatakan tidak ada satupun musuh yang tahan berdiri menghadapi mereka. Sehingga
bangsa Israel mengalami keamanan di segala penjuru. Siapa yang tidak mau hidup aman? Saat ini orang berada di zaman yang benar-benar membuat kita takut, membuat kita khawatir, terlebih-lebih dengan keadaan sekarang ini. Sepertinya tidak aman. Tentu kita merindukan hidup aman. Dan lebih juga daripada itu, kita rindu hidup sejahtera. Dan bangsa Israel ini menerima jaminan-jaminan itu. Bukan hanya menerima keamanan di segala penjuru, tetapi firman Tuhan berkata, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Apa yang dijanjikan Tuhan yang baik-baik? Melimpah susu dan madu tentunya, tanah Kanaan itu subur. Jadi kehidupan mereka terpenuhi, kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Hidup mereka sejahtera. Bagaimana dengan kehidupan kita? Tentunya kita rindu untuk menikmati jaminan-jaminan dari Tuhan. Dan kalau kita rindu menikmati ataupun mendapatkan jaminan dari Tuhan yang luar biasa indah ini, kita harus hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Agar supaya perjalanan kita berhasil dan beruntung. Seperti pembacaan kita tadi dalam Yosua 1 ayat 7 dan 8. Jaminan yang Tuhan berikan buat Yosua dan bangsa Israel. Jaminan itu pun dapat berlaku di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang melakukan kehendak Tuhan. Jaminan apa lagi yang bisa kita peroleh dari Tuhan? Kita bisa baca di dalam Yesaya 43 ayat 2. Yesaya 43 ayat 2 berbunyi demikian. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Karena apa? Karena kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hidup kita benar di hadapan Tuhan. Sehingga jaminan kesejahteraan itu Tuhan berikan untuk kita. Jaminan keamanan itu Tuhan berikan untuk kita. Kita aman meskipun situasi saat ini boleh dikatakan kita sedang berada di tengah-tengah badai. Sehingga tema saya, judul khotbah saya, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Jadi walaupun kita berada di tengah-tengah badai, Tuhan menjanjikan keamanan kepada kita. Dalam Mazmur 91 ayat 7 berkata bahwa walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kita tahu bersama bahwa dalam pemberitaan-pemberitaan media, bahkan di media elektronik, media cetak, memberitakan begitu banyak orang yang terpapar virus corona dan juga begitu banyak yang meninggal. Kita menjadi takut melihat hal-hal itu, mendengar hal-hal itu. Tetapi firman Tuhan malam hari ini datang dalam hidup kita, meneguhkan iman percaya kita, bahwa ketika kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka Tuhan akan buat berhasil seluruh perjalanan hidup kita dan beruntung. Dan tentunya jaminan yang indah luar biasa dari Tuhan akan menjadi bagian kita.
Pertama, jaminan keamanan bagi hidup kita. Meski kita berada di tengah-tengah badai, kita bisa terlindungi, kita tetap aman. Dan yang kedua, jaminan kesejahteraan hidup. Tuhan yang akan senantiasa mengadakan setiap kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Walaupun di tengah pandemi saat ini, begitu banyak orang yang berseru, bahkan berkata, ekonomi mereka terguncang karena pekerjaan, beberapa atau banyak yang di PHK, dan membuat perekonomian mereka jatuh, dan tentunya kesejahteraan hidup terguncang. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, yang hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, mendapat jaminan yang luar biasa dari Tuhan. Dan saya pun mengalami hal itu. Saya melihat jaminan yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Dan saya percaya bahwa pemirsa, saudara-saudara, orang-orang percaya kepada Tuhan, yang hidup sungguh-sungguh di dalam jalannya Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, pasti Tuhan adakan segala kebutuhan-kebutuhan hidup. Kesejahteraan hidup Tuhan jamin. Dan keamanan kita pun Tuhan jamin. Di awal-awal pandemi terjadi, terlebih khusus di daerah kita ini, benar-benar mengguncang perekonomian yang ada di daerah kita ini. Bahkan semua orang mengalaminya. Tetapi saya melihat Tuhan membuka pintu-pintu langit, mencurahkan berkat-Nya. Banyak orang yang datang membawa bantuan. Ada bantuan sembako, bahkan bantuan-bantuan yang lain. Dan saya menikmati kesejahteraan hidup. Bahkan di saat pandemi, di awal-awal, penjual-penjual menjual lauk dengan harga yang sangat-sangat menurun. Dan itu juga saya percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi yang biasanya membeli dengan harga yang tinggi, tiba-tiba semuanya turun dengan harga yang murah, bisa terjangkau. Dan itu juga sebenarnya berkat. Buat saya pribadi itu berkat karena saya bisa menikmati itu. Dan saya percaya bahwa di tengah-tengah pandemi ini, bagi orang-orang yang terus berharap bersandar kepada Tuhan, Tuhan menjamin kesejahteraan hidup. Dan terlebih juga Tuhan menjamin keamanan kita. Kita akan tetap sehat, kuat, asal kita terus bersandar kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan seperti dalam pembacaan pokok kita tadi, Yosua 1 ayat 7 dan 8. Dan saya percaya jaminan firman Tuhan akan kita alami. Walau kita berjalan melalui air, kita tidak akan dihanyutkan. Atau kita berjalan melewati api, kita tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar kita. Karena ada jaminan keamanan bagi kita. Walau 1.000 rebah di sisi kita dan 10.000 di sebelah kanan kita, itu tidak akan menimpa kita karena ada jaminan keamanan dari Tuhan Yesus Kristus. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, aman dan sejahtera walaupun di tengah badai. Amin firman Tuhan. Saya tibakan sampai di sini dan selanjutnya saya serahkan kepada host. Puji Tuhan, pemirsa di rumah, kita sudah diberkati lagi dengan firman Tuhan yang saya percaya menguatkan iman percaya kita, menambahkan lagi semangat kita untuk tetap maju, untuk tetap bergerak, sekalipun berada di tengah-tengah masa sulit. Namun firman Tuhan malam hari ini menguatkan kita bahwa ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita percaya kita akan aman dalam lindungan Tuhan. Tuhan akan memelihara hidup kita.
kesejahteraan menjadi bagian kita. Apabila kita tetap menjalankan perintah-perintah Tuhan, tetap menjalankan firman Tuhan, kita akan dijaga, dilindungi, hidup kita sejahtera sekalipun keadaan sekarang sulit, namun Tuhan akan menyertai setiap umat-umatnya yang bersandar berharap kepadanya. Puji Tuhan, sungguh memberkati firman Tuhan malam hari ini yang disampaikan oleh hamba Tuhan Ibu Meike Rantung STH. Tuhan Yesus memberkati dan meresponi firman Tuhan. Dimintakan lagi kesediaan Ibu Meike mungkin berdoa khusus untuk firman Tuhan. Setelah itu kita akan menyapa pemirsa di rumah. Dipersilahkan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah dilepaskan pada malam hari ini. Kita satu di dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa di surga, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, yang sudah beracara pada malam hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam kehidupan kami, bahkan menguasai hidup kami, sehingga beritakan kehendak, maksud, dan rencana-Mu Tuhan di dalam kehidupan umat-umat-Mu Tuhan, orang-orang percaya, bahkan pemirsa yang sedang menonton pada malam hari ini boleh menikmati berkat firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah menghasilkan buah-buah yang manis di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau memberkati program dari Gen Glogerism yang ada Tuhan, di dalam program sharing and praying ini, agar senantiasa Tuhan pakai, bahkan lebih dahsyat lagi Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan lewat program ini. Nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan, yang memberi kekuatan dalam kehidupan kami, yang senantiasa mengingatkan kami Tuhan, untuk terus hidup melakukan firman-Mu Tuhan, berjalan bersama-Mu Tuhan, hidup melekat dengan firman Tuhan, sehingga janji-janji firman-Mu Tuhan boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Berkati para pemirsa Tuhan yang sudah mendengarkan, melihat, menonton acara ini Tuhan. Biarlah kehidupan mereka Tuhan dibaharui dari hari ke hari. Apa saja yang menjadi persoalan, pergumulan mereka Tuhan, biar Tuhan tolong, Tuhan lawati, Tuhan pulihkan dengan sempurna. Kami tidak tahu secara detail permasalahan hidup yang dihadapi oleh pemirsa, tetapi Allah Bapa di surga tidak terbatas kuasanya mengetahui, dan biarlah Bapa di surga akan membukakan jalan, memberikan jawaban di dalam setiap pergumulan hidup dari pemirsa yang ada. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami seanteronya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar terus Engkau pakai kehidupan kami, bahkan senantiasa Engkau memakai juga kehidupan dari Bapak Pendeta Muda Hestonwaro STH dan Ibu Nola Sarensong Sarjana Sastra SPD Tuhan, agar mereka boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dimuliakanlah nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih banyak Ibu Meike sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Saya host terberkati, juga pemirsa di rumah yang malam hari ini banyak yang menonton, menikmati berkat Tuhan lewat firman Tuhan. Dan untuk itu Ibu Meike, izinkan saya menyapa dulu pemirsa di rumah ya, sebelum kita akan mengakhiri program ini. Dan di sini saya sudah catat pemirsa yang sudah bergabung bersama dengan kami dalam program Sharing and Praying malam hari ini. Ada di sini kami menyapa hamba Tuhan Bobby Pantolang. Jadi sekaligus ya mener ya di ST Ginesko, sekaligus menjabat sebagai sekdes di Desa Watutumu Maumbisana. Sudah menyapa juga
kami yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati buat Ner Bobi Pantolang. Semoga hari ini hari yang luar Shalom, Ner biasa. Bobi. Ya, Amen. ini ada salam dari mahasiswa dari Ginosko. Dan Haleluya. ya, kita akan lanjut. Ya, tadi menonton ya, jadi sampai ini menonton juga ya. Kita akan menyapa Ibu Terakian Lintong yang ada di GPI sana. Semoga terberkati dengan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amen. Juga ada di sini Afik ya, ini saya memang kurang kenal, mungkin ini kenalan dari Bapak Heston. Berkat Tuhan kiranya menyertai buat Bapak atau Ibu Afik. Dan juga ada orang tua kami, Bapak Niko Waro yang selalu setia menyaksikan program ini, Bapak Niko Waro. Halo Papi, apa kabar di Shalom, Kota Bapak Bagus sana? Harapan kami Papi, ya mudah-mudahan sehat-sehat ya Papi di rumah sekalipun sendiri, namun ada Tuhan yang selalu Amen. menyertai. Haleluya. Berikut ada Bapak Doni Lausan yang menyaksikan. Nah, Bapak Doni Lausan ini adalah Shalom, Bapak suaminya Doni. dari Ibu Meike. Menonton yang saya percaya juga menopang Haleluya. dalam doa ya. Dan kiranya Amen. terberkati juga dengan firman Tuhan malam hari ini. Ini ada sapaan langsung dari istrinya buat Bapak Doni. Tuhan memberkati. Kemudian ada Maria Rehuela, Ibu Gina yang ada di GPI sana yang juga memang penonton setia yang saya percaya bukan yang sekedar melihat namun selalu rindu akan firman Tuhan, dan saya percaya setiap orang yang rindu firman Tuhan Amen. Shalom. pasti disegarkan, dikuatkan, dan ditolong disertai oleh Tuhan. Salam dari kami ya Ibu Gina bersama dengan keluarga. Bersama kami juga ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Ferry Alfred Rumagit di Kota Bagus sana, yang juga sudah beberapa kali mengambil bagian sebagai pembicara di dalam program malam hari ini. Pendeta ini juga selalu mengikuti program ini ya. Ada sapaan dari Bapak Shalom. Pendeta Ferry Rumagit, puji Tuhan ya. Jadi meresponi firman Tuhan tadi, mengamini, puji Tuhan katanya. Puji Tuhan, Tuhan berkati Pak Pendeta Ferry di Kota Bagus, salam buat semua keluarga yang ada di sana. Dan ada juga dari Elvira Tongkunu, guru dari Glogorism yang barusan juga di wisuda ya, untuk strata 1 dengan gelar SPD. Halo Miss Vira, apa kabar? Haleluya, katanya haleluya anjing. Ibu Meike di tadi sementara khotbah Haleluya. Ibu Vira berikan komentar haleluya. Kemudian ada di sini Yermia Tengor, ya Kak, ini sepertinya rekan dari ya Bapak Gembala Yermia Tengor. Jadi banyak hamba Tuhan juga yang menyaksikan program ini. Kiranya juga terberkati ya dengan firman Tuhan malam hari ini. Puji Amen. Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Juga ada ya ini senior, penasehat, mentor, motivator kami selama studi di Sekolah Tinggi Alkitab, Bapak Dr. Pendeta Dr. Vian Cirembet. Shalom, Nervian. Ya, ini ada mahasiswanya yang sementara melayani Tuhan. Ada komentar dari Nervian, katanya dahsyat firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan saya percaya menopang juga kami dengan doa ya. Terima kasih banyak buat Nervian yang selalu dengan semangat, dengan waktunya selalu menopang kami sehingga boleh dapat dipakai Tuhan ya, Ibu Meike ya. Ini adalah buat tangan pelayanan dunia pendidikan yang sudah dikerjakan oleh Nervian. Tuhan memberkati di tengah-tengah pelayanan di GPDI Hagios Watutumo, juga selaku Wakil Ketua 1 di STA Ginosko, dan juga sebagai pelayan di Majelis Daerah GPDI Sulawesi Utara. Tuhan kiranya terus memakai Ner secara luar biasa di dalam setiap panggilan yang Tuhan berikan. Puji Tuhan. Dan berikut ada ini banyak pendeta-pendeta gembala ya. Ada juga Ibu Evena Eva Lowongan
Ibu Gembala dari GPDI Karpos juga Shalom Ibu menonton Gembala bersama Karpos. kami. Ya, halo Bu Gem, apa kabar? Terima kasih selalu mensupport kami ya, puji Tuhan. Terima kasih banyak Bu Gem. Kiranya terberkati juga dengan firman Tuhan malam hari ini. Doa kami, pelayanan boleh Tuhan pakai lebih luar biasa lagi di GPI Karpos Gria Paniki Indah. Haleluya. Dan kemudian ada pemudi Jessica David juga menonton, memberikan komentar, haleluya, puji Tuhan. Shalom Miss Jessica, haleluya. Sementara menonton Miss Jessica ya. Juga ada Miss juga di sini, Miss Priska Jessica Sumual, dan monitor dari Tompas Baru sana. Ya, halo Ya, Miss shalom, Miss Priska, Priska. bagaimana kabar? Bagaimana kabar Glogorisim di Tompas Baru? Semangat ya, tetap semangat melayani Tuhan di dunia pendidikan. Semangat mencerdaskan anak bangsa. Haleluya. Dan ada ya Nevi Wenas ya yang juga menonton. Juga ada penonton-penonton yang lain ya. Kelvin Manaironsong yang sampai saat ini masih menonton, menikmati program ini. Harapan kami setiap pemirsa, para penonton yang sudah bergabung dengan kami malam hari ini, boleh diberkati Tuhan. Firman Tuhan boleh ditangkap malam hari Amin. ini bahwa ketika kita hidup, Amin. melakukan kehendak Tuhan, perintah-perintah Tuhan, menjalankan ketetapan Tuhan, kita akan berjalan sejahtera. Tuhan akan memberikan kesejahteraan, keamanan, pertolongan, dan perlindungan. Sekalipun keadaan Amin. sulit, namun jaminan firman Tuhan, berkat-berkat Tuhan melimpah kepada setiap orang yang berseru, berharap, bersandar kepada Tuhan. Puji Tuhan ya, demikian kami sudah menyapa para pemirsa di rumah. Semoga kita semua bisa lagi bertemu pada program-program yang akan datang. Dan Ibu Meike, rasanya waktunya kita ini sudah berada pada penghujung waktu. Kita akan segera mengakhiri program kita malam hari ini. Dan kalau tadi kita berdoa firman Tuhan, saat ini kita akan berdoa untuk mengakhiri serangkaian program malam hari ini. Kita akan berdoa untuk para pemirsa, penonton yang sudah menonton. Kemudian doakan untuk Kota Manado di dalam persiapan untuk pemilihan nanti tanggal 9, juga bangsa Indonesia. Dan kiranya kita semua dalam lindungan Tuhan, dan doa untuk menutup program ini. Dan sekali lagi dimohonkan dengan kasih Ibu Meike akan menuntun doa kali ini. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Meike. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa dan saya mengajak pemirsa yang ada, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, pada malam hari ini kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan, membawa kehidupan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sudah selesai Tuhan dengan sharing and Tuhan membagikan firman Tuhan, dan biarlah setiap pemirsa yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tuhan Yesus, saat ini juga kami mengangkat doa buat pemerintah Kota Manado yang ada, yang tidak lama lagi akan mengadakan pemilihan. Biar Tuhan campur tangan semuanya, setiap program-program yang ada, setiap Tuhan apa yang sedang dicanangkan dalam penyelenggaraan nanti, Tuhan tolong campur tangan agar semua dapat terlaksana dengan baik, dijauhkan dari segala tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, terlebih buat pemerintah kami, baik yang ada di pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan, yang saat-saat ini sedang Tuhan berperang melawan situasi kondisi yang ada saat ini, di mana virus corona yang masih saja ada Tuhan di bumi ini Tuhan. Biarlah Engkau akan memberikan hikmat, akal budi bagi pemerintah kami, bahkan bagi para medis, agar supaya di dalam memerangi virus corona ini Tuhan, mereka dapat mengambil tindakan-tindakan
yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan benar-benar di dalamnya ada kejujuran Tuhan. Terlebih di tengah-tengah pandemi saat ini begitu banyak kami mendengar hal-hal yang tidak baik terjadi di rumah-rumah sakit, tetapi biarlah Tuhan yang akan memberikan hikmat, yang akan meluruskan jalan mereka. Setiap program yang diadakan oleh pemerintah boleh terlaksana dengan jujur dan adil bagi kami semua masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Baik itu orang-orang sakit yang ada di rumah-rumah sakit maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Apapun sakit, penyakit yang mereka alami saat ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus jamah sembuhkan dengan sempurna. Biarlah mereka boleh memperoleh kesembuhan yang hanya berasal dari Tuhan. Dan nama Tuhan saja yang mereka puji serta permuliakan. Kami teringat juga Tuhan, buat anak-anak terlantar, yatim piatu, janda duda, fakir miskin Tuhan, anak yatim piatu yang ada di panti asuhan, bahkan orang-orang lanjut usia yang ada di panti-panti jompo Tuhan. Mari Tuhan Engkau lawati mereka. Tuhan menjadi sumber kasih sayang bagi mereka. Tuhan menjadi sumber berkat selalu dalam kehidupan mereka. Tuhan menggerakkan orang-orang yang Tuhan pilih untuk senantiasa mengulurkan tangan bagi mereka. Menopang kehidupan mereka, menyediakan pangan, sandang, dan papan bagi mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga teringat Tuhan untuk setiap orang yang ada di balik jeruji, orang-orang hukuman Tuhan, yang ada di penjara-penjara. Kami percaya bahwa jiwa-jiwa mereka berharga bagi-Mu Tuhan. Dan saya percaya, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau mengirim hamba-hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan Injil di penjara-penjara, dan biarlah setiap orang-orang hukuman boleh mengalami jamahan Tuhan dan menerima keselamatan dari Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi ibu-ibu hamil, ibu-ibu yang sedang mengandung, bahkan yang akan melahirkan, yang ada di mana saja. Kami tetap menopang di dalam doa, biar kesehatan, kekuatan, bahkan keselamatan bagi ibu dan anak boleh dialami oleh ibu-ibu hamil, bahkan yang akan melahirkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda yang jatuh dalam kehidupan yang tidak benar. Anak-anak muda yang terikat dengan narkoba, obat-obatan terlarang. Anak-anak muda yang hidup dalam pergaulan bebas. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus jamah, tarik mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Biar mereka beroleh pemulihan dari Tuhan. Sehingga mereka boleh Tuhan diselamatkan. Nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi penyandang disabilitas, agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka boleh menjadi orang-orang yang berkarya di dalam Tuhan, sehingga mereka bisa Tuhan hidup, dapat Tuhan menyesuaikan, dan dapat bahkan melebihi dari orang-orang normal, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Begitu banyak akan kami pinta kepadamu. Namun Engkau mengetahui seluruh isi hati kami Tuhan sebelum kami mengatakannya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, khusus buat program acara ini agar senantiasa dipakai Tuhan, bahkan lebih dahsyat lagi untuk kedepannya. Nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang tersebar di muka bumi ini, baik di kota-kota besar, di kota-kota kecil, bahkan sampai di pedalaman, di hutan sekalipun, di mana saja hamba-Mu pergi berada, memberitakan Injil keselamatan. Tuhan menyertai, Tuhan memperlengkapi dengan kuasa-Mu, bahkan segala kebutuhan mereka, Tuhan mengadakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terpujilah akan nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Inilah menjadi doa dan permohonan kami kepada-Mu Tuhan. Tuhan mendengar sambut doa kami Tuhan. Dan saat ini kami akan menutup
rangkaian program acara pada malam hari ini Tuhan, dengan mengalaskan di dalam satu nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama yang heran, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dengan demikian, serangkaian program Gen Glorism Sharing and Praying malam hari ini sudah selesai. Sekali lagi, atas nama penanggung jawab dan sebagai host, saya mengucapkan terima kasih banyak buat hamba Tuhan Ibu Meike Likerantung STH yang boleh melayani kita pada malam hari dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya terus dipakai secara luar biasa oleh Tuhan, terus diurapi, diperlengkapi untuk melayani Tuhan lebih luas lagi, menjangkau jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan doa kami, segala usaha pekerjaan yang dikerjakan keluarga bersama suami dibuat Tuhan berhasil. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita sudah sampai di sini. Kita akan bertemu lagi pada program-program yang akan datang. Akhirnya saya, host Nola Seronsong bersama dengan hamba Tuhan Ibu Meike, mohon pamit undur diri sampai bertemu pada waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, shalom.